Nasihati dengan cara yang baik, jangan diancam-ancam. Anak zaman sekarang mah nggak mempan Bu, diancam-ancam ya Bu ya. Kamu nggak sholat masuk neraka, kamu nggak tutup aurat masuk neraka. Kayak surga punya kita Bu. Kita semua juga belum dijamin masuk surga ya Bu ya. Apalagi saya, cadar saya belum dijamin Bu, belum dapat jaminan surga dari Allah, belum. Kita semuanya sedang on the way ke sana, sedang menuju ke surga dengan caranya kita, tapi cara beribadah yang baik. Hasil dari ibadah itu menyenangkan hati orang lain. Istri rajin sholat, tahajudnya rajin, tapi ngebangkang terus sama suaminya. Buat apa? Arti tahajudnya apa Bu? Malam-malam tahajud, nangis, zikir, siangnya ngelawan pada suami. Seorang suami ahli zikir, ahli tahajud, siangnya KDRT ke istri. Apa makna tahajudnya? Betul Bu? Maka ibadah kita maknanya ada kebaikan untuk diri kita juga untuk orang lain. Jadi ketika istri, suami, anak menjalankan apa yang Allah perintahkan, ku anfusakum di surat At-Tahrim ayat 6 tadi, maka Allah akan jadikan baiti jannati, rumahku surgaku, saling mengingatkan dalam kebenaran dan ketaatan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang beruntung adalah orang yang menjalankan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Ketika kita punya rumah di dunia, rumah kita bersih, rumah kita lapang, rumah kita terang, enak gak Bu? Enak gak Bu? Enak. Apalagi isinya semua di dalamnya saling ibadah kepada Allah. Enak. Itu baiti jannati. Kita pun akan menempati rumah kita, yang nanti rumah tersebut kita sendiri Bu. Suami gak ikut, anak gak ikut, kita sendiri. Ukurannya juga sempit lagi Bu. Di mana rumah itu Bu? Di mana rumah itu Bu? Kuburan. Itu rumah kita ya, yang ukurannya 1x2, gelap, gak ada yang nemenin kecuali amal soleh kita. Betul ya Bu ya? Berarti kalau kita pengen rumah kita terang, apa yang harus kita bawa? Amal soleh, sedekah. Amal soleh itu sedekah. Sedekah ibaratnya cahaya, sedekah ibaratnya lampu, sedekah ibaratnya meteran. Semakin banyak kita sedekah, meterannya semakin panjang. Ini ukurannya semakin luas. Ini yang kita bawa. Suami gak nolongin kita, kecuali suami ingat doain kita. Anak gak bisa nolongin kita kalau anak tidak jadi anak yang soleh, yang senantiasa justru bermaksiat, justru akan merugikan kita. Tapi penolong kita adalah amal soleh kita. Maka kubur kita yang sempit butuh cahaya. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas, jawab Rasul, yang senantiasa mengingat kematiannya. Lalu siapa orang yang mulia itu ya Rasulullah? Orang yang mulia, kata Rasul, yang senantiasa mempersiapkan kematiannya. Ibaratnya kita semua bakalan mati ya Bu ya. Kita semua bakalan menempati rumah terakhir kita yang ukurannya 1x2. Sebelum kita memasukinya, kita hias dulu rumahnya. Kita kasih lampu dulu, terangi dulu rumah itu supaya kita masuk ke dalamnya enak. Ibu punya rumah gede, masuk ke dalamnya gelap, lampunya mati semuanya, bahkan gak ada lampu, enak gak kira-kira? Enggak. Mau lantainya marmer, tapi kalau ibu gak ada lampunya, sayang, gak kelihatan gelap. Berarti orang yang mulia, orang yang mempersiapkan rumahnya yang bakalan ditinggalin. Yuk Bu, kita persiapkan rumah kita, kita hiasi rumah kita, kita kasih lampu yang banyak, kita kasih lampu kristal, jangan lilin. Ibu rumahnya gede, mati lampu, ibu cuma punya lilin, satu doang lilinnya, sedangkan ruangannya banyak yang harus dikasih lilin, cuma satu doang. Di kamar anak gelap, anak teriak, "Mah, takut mah, gelap mah." Kamar suami gelap, "Mah, tolong lilinnya." Tapi ibu cuma punya satu lilin doang. Mati lampu, hujan deras, gak mungkin kita keluar. Tapi kalau ada lampu emergensi,
Di setiap kamar ibu kasih satu lampu emergency. Di setiap ruangan ibu kasih lampu satu emergency. Ketika mati lampu semuanya, lampu emergency nyala nggak bu? Nyala. Kita nggak butuh lilin lagi. Ya bu ya. Maka yuk saya mau ngajak ibu-ibu pinjam 100 dong. Bu pinjam uang 100 boleh? Sama pinjam uang 2.000. Dan punya 2.000? Banyak kalau 2.000 ya bu ya. Aduh, saya mau ngajak ibu. Ini berapa bu? Ini berapa bu? 2.000. Lilin di warung harganya 2.000 bisa ya bu ya? Bisa kebeli satu lilin ya bu ya? Betul nggak? Betul. Kalau yang ini harganya berapa bu? Kalau ini berapa bu? 100.000. Kalau ibu disuruh milih, pilih yang merah atau warna ini? Hah? Ibu tawaduk, tahu warna duit. Ibu pilih yang merah ya, ya bu ya. Karena ini bisa buat beli lampu emergency. Ya, harganya bisa di bawah 100.000. Kalau yang buatnya nggak gede bisa dapat 2 lampu emergency. Mati lampu masih ada yang nyala terang. Tapi kalau satu lilin, ya, satu lilin rumah kita gede, dinyalain lilinnya, ketiup angin mati juga bu. Banyak orang pengen ke surga tapi sedekahnya 2.000. Banyak orang pengen kuburannya terang tapi sedekahnya 2.000. Cuma dapat satu lilin bu, gimana bisa terang ke kubur? Jadi berarti ibu pengen yang merah. Di sini ada yang punya hutang? Ada banyak. Kita hari ini ngajuin proposal ke Allah. Yang punya hutang, saya mau kasih doa supaya hutangnya lunas. Di sini ada yang punya niat pengen banget haji dan umroh. Ada yang belum umroh? Mana angkat tangan belum pernah umroh? Semuanya belum. Ya Allah, tolong ya Allah. Mereka umat Nabi Muhammad yang rindu dengan perindunya. Mereka rindu dengan yang dirindukan. Mereka pengen berziarah ya Allah. Bertemu dengan Nabi Muhammad, berziarah ke makamnya. Ya Allah, tolongin umat Nabi Muhammad ini ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Bukakan jalannya ya Allah. Jadikan rindu menjadi tamu ya Allah. Tamunya Nabi Muhammad berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Ada yang belum punya keturunan? Ada yang belum punya keturunan? Belum dikasih keturunan oleh Allah? Ada? Oh ada di belakang. Kita ajuin proposal hari ini ke Allah. Ya, kita semuanya sedang mengajukan proposal. Semoga proposal ini di ACC oleh Allah. Yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh dan soleha yang terbaik di sisimu ya Allah, sungguh Engkau Maha mendengar. Ada di sini yang sedang dikasih ujian permasalahan rumah tangganya. Ya Allah, berikanlah jalan keluar yang menenangkan hati mereka. Jalan keluar yang bukan mudorot. Jalan keluar yang membuat ketentraman, sakinah, mawaddah warahmah. Bu, sekarang tutorial sedekah. Ibu buka dompetnya. Yang pertama buka dompetnya. Saya mau ajarin doanya. Buka dompetnya. Saya mau ajarin doanya. Yang edarin sunduknya Allah, edarin infak, jadi pengemisnya Allah, ya, untuk ngemis hartanya orang-orang yang dermawan. Saya yakin orang-orang wanita soleha di hadapan saya ini dermawan semuanya. Tutorial yang kedua, tadi yang pertama buka dompetnya. Yang kedua tadi ibu bilang seneng yang warna merah, betul? Berarti sekarang ambil yang warna merah. Kan tadi ibu udah bilang, saya tanya ibu senang yang warna abu-abu atau merah? Ibu jawab merah. Ambil yang warna merah. Tapi Umi, di dompet saya cuma ada warna
yang abu-abu sama yang biru, ambil yang biru. Kalau birunya ada 10, ambil 10-10-nya. Bu, prinsip sedekah lebih baik 100.000 ikhlas daripada ibu 10.000 gak ikhlas. Kok ketawa? Kebalik Umi, bukan kebalik, pelit banget. Ya, tas ibu aja lebih dari 10.000. Ibu aja lebih dari 10.000. Ibu aja lebih dari 10.000. Baik sedekah itu kasih yang terbaik yang kita punya. Kita makan 10.000, kasih orangnya 20.000, itu sedekah. Jadi tadi ibu suka yang warna merah, maka ambil yang warna merah. Kalau ini dompetnya cuma warna biru, ambil semuanya yang warna biru. Ya, udah diambil? Warna biru. Ya, udah diambil? Udah. Sekarang angkat tangannya sambil pegang uangnya. Ayo, saya pengen tahu dulu. Yang 2.000 saya nggak mau doain. Coba angkat, belum semuanya angkat tangan, saya nggak mau ngambek saya Angkat tangannya ibu. Ini ibaratnya ini proposal kita. Ini proposal kita. Kita sambil sholawat, bu, ibu tahu kan sholawat? Sholawat itu, ntar dulu, turunin dulu tangannya takut pegel. Ibu tahu sholawat kan? Sholawat itu kita sedang investasi. Ya, karena harta hari ini yang kita bawa hari ini nih adalah harta kita yang abadi, yang nyelamatin kita. Ingat, kapal kita sedang tenggelam ketika kita sudah mati. Butuh pertolongan. Ini harta hari ini yang bisa nolong kita. Ya. Maka sholawat adalah investasi. Ibu ketika sholawat, 1 kali bersolawat, ibu langsung dikasih pahalanya 10 kebaikan, dibukakan pintu rezeki, ditutup 10 keburukan kita. Maka ini kita ngajuin proposal sambil sholawat. Yuk, angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya. Udah semuanya? Belum? Nah, Masya Allah, ada yang segepok loh dia loh. Yang segepok boleh lah bu. Nah, oke, yuk sekarang kita niatin dalam diri kita masing-masing. Ya, saya baca satu doa. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seorang yang datang menemui Rasulullah, dia buta. Seorang laki-laki buta. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin melihat ya Rasulullah, maka aku bertabaruk kepadamu. Engkau orang yang paling dicintai oleh Allah dan engkau selalu doanya pasti dikabulkan. Aku minta supaya engkau minta kepada Allah untuk menyembuhkan mataku agar aku bisa melihat, penyakit mataku sembuh. Maka Rasul meminta dia membaca bismillah, mengambil wudhu, lalu baca doa ini. Nanti ketika saya baca doa, ibu pasang hajatnya, ibu sampaikan hajatnya ke Allah sambil pegang uang yang mau ibu berikan kepada saudara-saudara kita dimanapun yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Ya bu ya, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah inna tawajjahtu bika ila rabbika hajatihi. Sampaikan hajatnya masing-masing ke Allah. Ya Allah.
Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Ikutin Bu. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Lagi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Yuk panitia edarin. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Oh, masukin. Uang yang tadi sudah dipegang jangan taruh di dompet lagi, tapi masukin ke panitia tuh yang sedang mengedarkan. Ini proposal kita, ini hajat kita. Semoga Allah ganti berlebih-lebih. Ya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, angkat penyakit mereka semuanya ya Allah, sehat afiat, berikan nikmat dalam beribadah. Yang belum punya keturunan ya Rabb, berikan keturunan yang soleh dan soleha di waktu yang tepat. Yang sedang diuji ekonomi, banyak hutang ya Rabb, dengan uang yang dia sedekahkan hari ini, bukakan pintu rizkinya, lunaskan hutangnya dengan caramu ya Allah. Yang ingin pergi haji dan umrah, yang sudah rindu ke Baitullah ya Allah, dengan sedekah yang hari ini dia berikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan ya Allah, mudahkan rezeki mereka, niatkan hajatnya, kabulkan ya Allah, mudahkan jalannya untuk mereka beribadah kepadamu di Baitullah, berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Yang hari ini sedang diuji rumah tangganya ya Allah, berikan jalan keluar yang menenteramkan hatinya, sakinah mawaddah warahmah, selamatkan umat Nabi Muhammad dunia wal akhirat. Masukkan uangnya. Uang siapa ini? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, baca ini ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la ba'da subuh sama ba'da maghrib, ba'da asar. Baca di waktu-waktu tertentu, waktu ini ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib 10 kali selesai sholat. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan bukakanlah pintu-pintu yang tertutup, supaya yang tertutup itu dibuka semuanya oleh Allah. Pintu rizki dibuka, pintu maaf dibuka, pintu kesehatan dibuka, sehat afiat, pintu berkah, pintu rahmat, semuanya pintu surga dibuka sama Allah. Insya Allah. Saya udah ngamalin Bu, dan mukjizat itu masya Allah. Allah datangkan bertubi-tubi, dengan ujian bertubi-tubi, tapi hadiahnya bertubi-tubi dari Allah. Amalin ya, insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dua lagi. Doa siapa tadi? Yang pertama doa seorang anak perempuan kepada ayahnya. Yang kedua doa ibu untuk anaknya. Doa 3 doa wanita yang doanya setara dengan 70 wali. Yang kedua doa ibu untuk anaknya. Jangan pernah tidak mendoakan anak-anak kita. Jangan doain anak yang buruk. Sekesel-kesel kita sama anak. Anak siapa sini? Nyebelin banget lah, dia lupa dia ngelahirin. Pakai nanya anak siapa. Ya Bu ya. Tapi doakan sesuatu yang baik. Lihat, lahir ulama-ulama besar karena doa seorang ibu. Imam Sudes, Imam Masjidil Haram. Dulu Sudes kecil bandel Bu, namanya juga anak-anak Bu, ada prosesnya mereka semuanya. Biarkan, tapi kita terus lanjutkan proses itu dengan doa. Sudes kecil dulu menaburkan pasir ke masakan yang sudah dimasak oleh ibunya, tapi uminya mengutuk dia dengan kutukan yang masya Allah tabarakallah. Wahai Sudes, umi doakan engkau jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi Bu, kalau ibu terawih umroh di bulan Ramadan terawih, yang memimpin sholat tarawih itu Imam Sudes. Saya pernah punya pengalaman Bu dengan almarhum.
ketika umroh pertama saya itu dulu sering banget, seneng banget ngedengerin murotalnya Imam Sudes. Sampai ketika saya diajak umroh sama almarhum, saya bilang, "Bih, semoga Umi bisa ketemu ya sama Imam Sudes, pengen banget deh lihat wajahnya orang soleh, hafiz Quran, imam besar." Ketika saya masuk Mekah, pertama kali menginjakkan masuk di pintu, ketika itu pintu King Abdul Aziz. Ketika masuk dengan Uje, ketika saya batin ngomong begitu sama suami, Syekh Imam Sudes lewat, Bu. Langsung dipanggil sama Uje, "Syekh, Assalamualaikum Syekh." Dia nengok, terus dihalangin sama askar, kan polisi-polisi suka begitu tuh Bu ya. Tapi Syekhnya sendiri yang manggil saya sama Uje saat itu. Saya diginiin sama Uje, sama Syekh itu. Langsung datang Uje, cium tangan bolak-balik. Kalau saya kan enggak boleh ya, tapi saya pegang tangannya karena saya pakai sarung tangan saat itu. Jadi aman. Itu berkah. Maka doa. Ya, doa itu ibaratnya listrik, Bu. Kalau ibu punya AC di rumah, rumahnya baru, uang ibu banyak, tapi ibu langsung beli AC-nya tanpa mikirin listriknya cuma 2000 watt. Ibu setiap ruangan ibu kasih AC, dapur ibu kasih AC, kamar mandi ibu kasih AC, kamar pembantu ibu kasih AC. Orang kaya mah bebas ya Bu ya, duitnya banyak, beli AC, semua ruangan kasih AC, tapi nggak mikirin itu listriknya cuma 2500 watt. Kira-kira nyala nggak tuh AC? Enggak. Berarti ibu AC-nya tuh ibaratnya ibu ibadah, ibu sholat, ibu zikir, ibu puasa, ibu baca Quran, ibu sedekah, tapi nggak pakai doa, mubazir. Listriknya adalah doanya. Ya, ibadah apapun pakai doa. Jangan lupa doa. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, minta kepadaku, datang kepadaku, aku kabulkan. Ini kekuatan doa seorang ibu ya. Yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Ini 3 doa perempuan. Doa istri untuk suaminya. Segimanapun suamimu doain, kasih, minta sama Allah supaya Allah berikan hidayah. Ya Bu ya. Ini jangan pernah kita tidak sebagai seorang muslimah lupa berdoa kepada Allah untuk kebaikan keluarga kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang muslimah ketika menjadi seorang anak, dia bisa menjadi jembatan surganya untuk orang tuanya, untuk ibunya. Ketika seorang muslimah menjadi seorang istri, dia bisa menjadi tameng suami ya, untuk masuk surga. Ketika dia menjadi seorang ibu, dia menjadi jembatan surganya anak-anak kita. Semoga kita semuanya ya mampu meraih surga dengan cara yang Allah ridhoi, insya Allah. Ala hadihin ya walikuli niatin salihah wa ila hadratin nabiil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan para ustazah, para kiai, para ulama, DKI masjidnya, masjid ini supaya makmur, berkah. Banyak sekali orang-orang yang sholat di masjid ini, yang berdoa di masjid ini. Masjid ini membawa manfaat, kemakmuran, kemakmuran untuk semuanya. Ala hadihin ya walikuli niatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisyiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah untuk diri kita. Kita katakan bersyukur, kita katakan ya terima kasih sudah bertahan sampai saat ini, terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah memaafkan, terima kasih sudah berdamai dengan keadaan, terima kasih sudah menerima qada dan qadarnya Allah ya. Terima kasih sudah menjadi diri
yang senantiasa sabar, tawakal, ridho. Semoga Allah kuatkan diri kita dengan iman, hidup dengan iman, mati membawa iman, dan masuk surga dengan keluarga kita bersama dengan iman kita. Ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jasadi. Sebutin nama kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah kembali kepada Allah, semoga dengan Al-Fatihah membuka jalan keselamatan dunia wal akhirat untuk orang tua kita, kemuliaan untuk orang tua kita. Ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buat orang tua yang sudah meninggal, wa ila ruhi, sebutin namanya. Buat orang tua yang masih hidup, wa ila jasadi, sebutin namanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga keluarga kita senantiasa dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebaik-baik diri saya, masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya. Seburuk-buruk ibu-ibu yang mendengarkan saya, jauh lebih baik buruk diri saya. Bu, jangan pulang dulu karena belum selesai. Saya mau kasih banyak hadiah buat ibu-ibu. Saya kembalikan kepada ustazah. Ada ustazah? Baik. Terima kasih, semoga Allah jumpakan kita bukan hanya di dunia tapi di surganya Allah. Ya Bu ya. Kalau tidak ada saya di surga, cari saya ya Bu ya. Baik, silakan Ustazah.